Halo Capricorn, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di minggu ketiga dan keempat di bulan Maret 2022. Kira-kira apakah saja yang akan terjadi dan adakah perubahan yang lebih baik dalam apapun yang kamu pikirkan saat ini? Ayo kita shuffle kartunya dulu. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa enggak sama sekali. Disesuaikan aja dengan pengalaman yang akan saya bacakan ya, dari melalui kartu yang saya shuffle ini. Jika kalian ingin personal reading dibacakan secara pribadi, itu berbiaya ya. Silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Oke, minggu ketiga untuk Capricorn, minggu keempat. Wow, ini bottom of the decknya ada Three of Wands ya. Kemudian kita tarik dari oracle minggu ketiga, minggu keempat. Bottom of the decknya ada Release Your Ex. Kemudian kita tarik dari domino, apakah pesan paling inti? Wah, ini jatuh sendiri ya. 6-5. Bottom of the decknya ada 5-4. Oke, kita masuk ke pembacaan. Di sini saya melihat di minggu ketiga nanti ada sebuah sentuhan pemikiran yang membuka otak kamu untuk mulai berpikir ya, menyadari sesuatu tentang apa ya, penilaian kamu terhadap hubungan kamu dan seseorang selama ini, gitu ya. Kamu sadar bahwa selama ini kamu tuh sudah memberikan yang terbaik buat dia, semuanya sudah maksimal gitu ya. Ataupun entah kalian itu baru jalan lebih dari 6 bulan atau mau masuk 6 bulan, tapi selama itu hubungan kalian itu selalu aja terlihat ya, kamu yang lebih banyak memberi gitu ya. Tetapi dia nggak inisiatif untuk memberikan apa yang kamu inginkan gitu. Walaupun kamu tidak mengharapkan, tetapi seenggaknya dia adalah ya partisipasinya dalam hubungan ini gitu. Jadi selama ini apapun yang dibutuhkan ya, dia butuhkan dari segi keuangan ya, atau dia membutuhkan bantuan, ketika dia ngeluh ke kamu, kamu selalu memberikan tepat pada waktu dia membutuhkan ya. Tetapi dia selalu merasa kurang. Dia meminta dan meminta lagi. Sampai kamu sadar bahwa dia tahu kok, saya ini lagi susah. Saya belum siap untuk membantu. Tetapi kenapa selalu aja dia mengeluh gitu ke saya. Dan ketika saya memberikan, dia selalu aja menerima tanpa berpikir, tanpa bertanya, apakah saya sedang kesulitan atau enggak gitu. Padahal dia tahu gitu. Jadi ini orang maunya terima bersih ya. Bagi kalian yang masuk ke dalam cerita ini ya, saya melihat sini ada di minggu ketiga nanti ada kesadaran diri. Kamu mulai mengulang atau mengenang ya kisah kalian selama ini, perjalanannya tuh, ceritanya itu seperti apa. Kalian mulai ada perenungan di sana. Setelah merenung, kalian menilai satu persatu sikap dia kepada kalian. Jadi kalian mulai mempertimbangkan sisi baik dan buruknya, dan kalian bandingkan dengan apa yang kalian berikan kepada dia. Saya melihat di sini beberapa kali kalian sudah mengetes dia ya, membuat satu ujian gitu. Kamu menguji dia dengan cara meminta bantuan, tetapi dia selalu janji aja gitu, tanpa membuktikan janji dia itu kepada kamu. Walaupun kamu sedang sulit sekalipun, dia nggak memberikan. Dia hanya bisa memberikan janji. Di sini kamu merasa hubungan ini nggak adil. Jika dipertahankan dan dibiarkan, maka ini akan terus seperti ini.
bahwa kamulah yang akan terus-terusan memberi tanpa menerima. Atau ketika kamu butuh, dia tidak ada usaha untuk membantu kamu. Itu. Bahkan orang ini sepertinya kalau kamu tidak memberikan apa yang diminta, dia akan lari dari kamu. Dia mulai on off dari kamu. Kamu tahu dia hanya memanfaatkan kamu. Sudah beberapa kali kamu tuh mungkin ada bisikan hati kamu bahwa dia ini hanya memanfaatkan kamu. Ya. Beberapa kali kamu mendengarkan teguran atau mungkin penilaian dari sahabat kamu ya, bahwa dia memanfaatkan kamu. Tapi kamu menampik itu ya, menolak itu karena apa? Kamu masih cinta. Akhirnya kamu melakukan uji tes gitu ya sama dia. Kamu meminta bantuan, dia tidak memberi, dan kamu mulai menguji dia, memberikan beberapa kali. Kamu menguji apakah dia menerima atau enggak. Ya, kalau dia menerima, padahal dia tahu diri ya, kalau dia tahu diri bahwa selama ini dia tidak bisa membantu kamu, seharusnya dia malu dong kalau kamu berikan sesuatu kepada dia. Dia pasti akan merasa malu, minder kepada kamu karena selalu kamu yang membantu dia, tapi dia nggak ada bantuan kepada kamu. Akhirnya kamu melakukan tes, memberikan dia bantuan, memberikan sesuatu yang cuma-cuma. Dia menerima. Di situ kamu mulai kecewa, ya. Kamu mulai kecewa. Akhirnya sadarlah kamu bahwa ternyata selama ini dia sepertinya orangnya childish ya. Ada yang sudah berusia di atas 40 tahun, di atas 30 tahun, atau lebih tua dari kamu pun dia seperti kekanak-kanakan, menganggap diri dia itu ya lebih muda lah dari kamu gitu, seolah-olah kamulah yang mengejar-ngejar dia, padahal awalnya dia yang mengejar-ngejar kamu sampai kamu jatuh cinta. Akhirnya kamu rela memberikan segalanya. Di awal dia hanya mengetes kamu, apakah ini kesalahan kamu juga ya. Di awal dia meminta sesuatu bantuan kepada kamu dalam jumlah besar, atau ya 50% lah dari permintaan dia itu kamu kabulkan. Di situ akhirnya menjadi kebiasaan, dia terus meminta. Kamu niatnya adalah membuat dia senang gitu, tapi dia hanya senang ketika menerima sesuatu dari kamu gitu. Sedangkan ketika kamu sulit, dia nggak peduli, dia hanya berpura-pura simpati dan terus-terusan berjanji. Sini kamu menganalisa semuanya, dan akhirnya kamu mulai menyadari bahwa selama ini saya sudah jatuh cinta kepada orang yang salah gitu. Untuk kalian yang sudah sudah putus dari hubungan ini, lebih bagus ya, lebih baik berakhir aja, gak usah balik lagi kalau kalian mengalami hal seperti ini. Karena walaupun kalian berjuang lagi, dia mengejar kamu lagi, tetap aja hubungannya akan seperti ini terus, kecuali kamu sudah tegas. Kamu tegas dan tidak akan memberikan sepeser pun bantuan kepada dia, dan kamu lihat aja apakah perkembangan dia selanjutnya, apakah dia masih mengejar kamu ataukah masih ada harapan dia untuk melanjutkan hubungan ini atau enggak. Di situ baru kamu bisa melihat jawaban pasnya, jawaban yang paling benar, yang paling tepat untuk ya paling jelas gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini. Kalau dia masih menginginkan kamu kembali dengan dia, apa tujuan dia ya? Makanya kamu harus hentikan apapun yang kamu ingin biasanya kamu berikan kepada dia tuh, dihentikan dulu ya. Kalau dia terlihat pasif, on off, bahkan menghilang, berarti memang itulah jawabannya bahwa selama ini dia tidak menginginkan dirimu, dia tidak menginginkan cintamu, tetapi manfaatmu gitu. Percuma kamu menjalin hubungan dengan orang ini. Syukur-syukur ya kalau kamu sudah lepas dari orang ini. Tapi kalau kamu yang belum lepas,
saya melihat di sini kalian akan mulai merenungi di minggu ketiga ini. Ya. Jika kalian melihat secara total selama ini, kamulah yang 75% memberi, sedangkan dia tidak, maka bersiap-siaplah untuk melepaskan orang seperti ini. Ya. Ikuti intuisi Anda. Ikuti pikiran Anda. Kata hati Anda, ya. Jangan melawan. Dan kalau kalian yang sudah berumah tangga, ya, kalian gak harus berpisah, bercerai, gak harus. Hanya harus ada perubahan, ya. Setelah kamu menganalisa tentang rumah tangga kalian selama ini, apakah kamu yang lebih banyak berkorban, lebih banyak berpartisipasi, lebih banyak berjuang, lebih banyak memberi gitu ya, mengeluarkan keuangan kamu, atau lebih banyak peduli. Cobalah untuk kamu cuek, nggak ada, ya nggak usah, ya udah, aku nggak mau maksain energi aku nggak mau lagi maksain energi aku untuk selalu memenuhi yang seharusnya di situ ada tanggung jawab kamu, ya. Jadi harus bersikap tegas, ya, terutama jika kamu ini perempuan. Jangan terlalu membiasakan pasangan kamu diongkosi oleh kamu, atau segala kebutuhan dalam rumah tangga itu selalu kamulah yang berperan penting, ya, berperan utama, ya. Kalau kamu laki-laki, ya udah, wajar kan, laki-laki kan kepala rumah tangga, bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, ya. Jadi kalau kamu laki-laki sampai di sini, kamu mulai menganalisa tentang sikap kamu yang selama ini vice versa, ya. Jadi mungkin selama ini pasangan kamu sudah memberi banyak, sudah banyak kepedulian, sudah banyak pengorbanan, sudah banyak partisipasinya dalam hubungan ini, ya. Setiap ada kekurangan selalu dia yang memenuhi gitu, sementara kamu enggak. Coba cari usaha, ya. Ada banyak cara untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan itu kalian kan hubungan sah, ya. Jadi hubungan yang sudah direstui, sudah sah. Jadi nggak ada kebuntuan selama niat kamu mencari nafkah untuk istri halal, ya, pasangan halal kamu, dengan terutama untuk anak kamu. Allah selalu membuka jalan selebar-lebarnya untuk kepala rumah tangga yang memang benar-benar bertanggung jawab, gitu, ya. Jadi sadarilah kalau memang selama ini kamu kurang berjuang dalam rumah tangga. Duhai para lelaki, cobalah analisa semuanya, ya. Bisa jadi inilah yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga kalian. Jangan hanya saling menyalahkan, coba renungi diri, gitu, ya. Kalau kamu selalu merasa sudah bertanggung jawab penuh, terus pasangan kamu yang kurang bersikap memberikan memenuhi kewajibannya, gitu ya, berarti kamu harus tegas di sini, gitu, tegas untuk kebaikan, supaya mungkin jika dia terlalu boros, ya, coba kamu tekan dikit, gitu ya. Mungkin kamu mengajarinya dengan cara menasihati dulu, ya. Pertama, menegur dia dengan cara yang baik, di tempat yang tepat, ya. Jangan di depan saudara atau keluarga kamu, ya. Berdua kalian bicarakan, kita ini punya anak, kita ini punya kehidupan, kita ini belum ada ini, belum ada itu. Jadi sebaiknya tolong hemat, gitu, ya. Bicarakan baik-baik. Saya melihat di sini dengan pembicaraan yang baik, sikap yang bijaksana, ya, saling berkompromi, akan ada perubahan, gitu ya. Saya lihat di sini ada chemistry. Jadi jika di start dari minggu ketiga ini
kalian mulai menganalisis ya, mempertimbangkan segala yang kurang bagus ya, yang kurang adil, semuanya kalian pertimbangkan, kalian saring dan segeralah mengambil keputusan, maka hubungan kalian akan menjadi lebih baik untuk rumah tangga. Kalau kalian yang masih jomblo, setelah kalian melepaskan orang yang gak adil sama kamu ini, memanfaatkan kamu ini, kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar chemistry sama kamu. Dia mungkin ini adalah hubungan karma ya. Jadi di start dari minggu kedua ini, yang dulunya kamu berikan gimana, kamu akan mendapatkan seperti itu gitu. Jadi karma baik berpihak kepada kamu ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang di start dari minggu ketiga bulan Maret ini. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih bijaksana terhadap kamu ya. Orangnya mungkin lebih dewasa dari kamu, atau dia seumuran atau lebih muda dari kamu, entahlah, tapi selisihnya nggak jauh ya. Yang jelas orang ini sifatnya yang dewasa. Jadi itulah hukum karma gitu. Jadi dulunya kamu selalu banyak berkorban, kali ini kamu akan dipertemukan dengan orang yang rela berkorban ya. Untuk kamu yang sudah berpasangan pun, jika kamu mulai mengadakan ketegasan ya, kamu akan melihat perubahan dia, dan silahkan mengambil keputusan. Karena setelah kamu melepas orang ini, kamu jangan khawatir, kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar chemistry sama kamu. Di sini ada chemistry ya, there's a strong magnetic attraction here. Jadi magnetik yang dimaksud di sini adalah ketika ketegasan yang kamu ambil ini hasilnya ya, jika orang ini memang mencintai kamu, maka dia akan segera sadar dan berusaha untuk berubah dan memberikan apa yang sesuai dengan yang kamu berikan gitu. Tetapi kalau kamu melihat dia sudah tidak lagi ada inisiatif, dia pasif, malah dia melarikan diri dari kamu, berarti kamu jangan ragu untuk melepaskan orang itu. Karena dengan ketegasan kamu ini untuk melepaskan orang yang toksik ini, kamu akan menarik dengan segera ya orang yang terbaik untuk kamu, orang yang pas dan sesuai dengan dirinya kamu. Jadi jodoh itu kan berasal dari diri kita sendiri. Kalau memang kita orang yang adil ya, kita orang yang tulus, dan kita bukan tipe yang memanfaatkan orang lain ya, maka Tuhan akan memberikan kita yang seperti itu. Tetapi kalau dia melepaskan kamu karena keegoisan dia, dan juga karena dia tidak lagi bisa memanfaatkan kamu, dia akan setelah melepas dari kamu, dia akan ditarik oleh, ini magnetik ya, dia akan ketarik oleh orang-orang yang seperti dia juga gitu ya, gitu. Jadi sudah saatnya kamu melepaskan orang yang nggak sefrekuensi sama kamu, nggak sevibrasi. Ya udah, jangan dipaksain ya. Dengan kamu melepas orang yang toksik, dia akan ketarik sama orang sama-sama sesama toksik, dan ketika kamu melepaskan membebaskan diri dari orang toksik ini, diri kamu yang baru akan menarik orang yang sesuai gitu dengan diri kamu gitu ya, orang yang bersih pula seperti kamu. Oke? Minggu keempat di sini mulai ada titik terang, justice. Ini berbicara tentang keadilan ya. Apapun hal-hal yang menyangkut dengan masalah, problem atau keburukan ya, akan semuanya diselesaikan di minggu keempat ini. Insya Allah di start dari, kalau bukan minggu keempat berarti di start dari minggu keempat bulan Maret. Apapun masalah yang tidak adil akan diadili. Kamu akan mendapat keadilan di sini ya. Apapun yang belum selesai kemarin akan selesai ya. Mengenai apapun yang kamu berikan akan kamu dapatkan semuanya ya. Jadi ada sebuah kesadaran ya yang diberikan oleh semesta, sentuhan semesta kepada kamu untuk menyadari bahwa diri kamu tuh ya tidak setara dengan orang-orang yang setoksik tadi. Jadi ayolah
pulang kepada diri kamu, maka kamu akan mendapatkan orang yang sevibrasi denganmu, sefrekuensi denganmu. Ya. Jadi seolah-olah semesta itu ingin berkata bahwa inilah keadilan, melepas untuk mendapatkan yang lebih baik. Inilah keadilan untuk diri kamu, bahwa kamu memang harus melepas orang toksik karena kamu harus menemukan orang yang baik. Ya. Kamu harus menemukan orang yang tulus. Ya. Di sini semesta mengatakan bahwa kamu, hey, sadar kamu. Ada yang lebih penting yang harus kamu kejar, yang harus kamu raih. Ya. Selain dia yang tanpa kamu sadari kamu sudah menutupi jalan kamu untuk berbahagia selama ini, ya. Jadi ayolah sambut kehidupan baru kamu dengan sadar diri bahwa kamu pantas dengan orang-orang yang sesuai dengan diri kamu. Pedulilah diri kamu, ya. Semesta mengarahkan kamu untuk fokus kepada finansial dan karir, ya. Kenapa saya bilang dia memanfaatkan keuangan kamu tadi? Karena memang ini ada pentacles dengan financial and career. Dia ini suka kepada kamu itu awalnya dia hanya ingin dia penasaran, hanya ingin cari tahu apakah kelebihan kamu yang bisa dia manfaatkan. Ya. Pertama, dia ingin memiliki pasangan tuh yang memiliki kedudukan. Tuh, satu. Punya karir yang bagus. Karena kalau punya karir yang bagus berarti keuangannya juga bagus gitu. Ya. Jadi bersyukur ya kamu punya karir yang bagus. Kamu masih bisa memperjuangkan karir kamu dan keuangan kamu. Jadi kembalilah untuk fokus. Ya. Kembalilah untuk fokus kepada karir dan keuangan kamu. Karena dengan beginilah kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sepadan dengan kamu, sevibrasi dengan kamu, ya, yang setara dengan kamu, ya. Mungkin kalian akan bertemu dengan orang ini di tempat-tempat resmi gitu ya, mungkin tempat pernikahan atau sebuah kantor, tempat kerja, ya. Saya melihat di sini orang ini, ya, adalah orang yang berasal dari, ada beberapa dari kalian ini LDRan, ya, terhubung melalui komunikasi, kalian berjauhan tempat tinggal, ya, ya, dan sepertinya kamu akan berhati-hati dengan orang ini, ya. Kamu mengawasi lebih dahulu karena hal yang kemarin sudah terjadi adalah pelajaran buat kamu. Itu bagus ya. Hubungan yang melelahkan adalah dimanfaatkan. Kamu sadar bahwa selama ini kamu hanya mencintai saja tanpa menilai apakah orang ini pantas dicintai atau tidak. Makanya di sini, ya, setelah kamu menemukan orang baru ini, saya melihat di sini mungkin kalian berjauhan tempat tinggal, ya, beda kota, ya. Ada yang sekota tapi beda kompleks, ada jarak gitu ya. Jadi di sini saya melihat kamu lebih jeli menilai seseorang yang datang. Kamu nggak mau lagi menemukan orang yang sama seperti yang kemarin, ya. Dan kamu menemukan orang yang benar-benar baik, ya, orangnya dermawan. Dia akan membantu kamu, dia akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Jika dia ada, dia akan berusaha untuk membantu kamu, ya. Tetapi sekali lagi saya pesankan kepada kamu, ya, masa lalu yang melelahkan itu adalah pelajaran. Ingat baik-baik. Jadi cobalah, jangan lupa diri, ya. Jangan lupa untuk tetap menilai pasangan kamu itu. Sekalipun dia memang sudah baik sama kamu, tapi jangan kamu terlalu percaya penuh. Tetaplah berjaga-jaga, ya. Ya, karena jodoh itu misteri. Kadang kita sudah menikah dengan mereka pun belum tentu jodoh. Karena ada kalanya kalau kita orang yang sukses, mereka akan melakukan apa aja untuk bisa mendapatkan kita. Ya, paling lambat itu setahun kamu akan
tahu apa tujuan dia menikah dengan kamu. Jadi berhati-hatilah jika kamu yang memiliki keuangan lebih tinggi dari orang ini, ya, maka berhati-hatilah, jangan coba-coba mempercayakan finansial kamu kepada dia. Berbisnis bersama jangan, hati-hati. Ya. Jadi ini ya, maksudnya intinya dua insan dua pikiran, dua insan memiliki niat yang tersembunyi. Hati manusia tidak bisa kita tebak. Terkadang karena sebuah alasan yang mendesak membuat seseorang bisa saja melakukan kesalahan yang membuat kita sangat kecewa, ya. Oke lah, intinya sekalipun orang ini adalah dikirim semesta untuk kamu, walaupun dia memang baik kepada kamu, seenggaknya kamu tuh punya tabungan, punya pegangan, ya. Terutama kamu wanita harus punya pegangan, ya. Jadi itu untuk berjaga-jaga dikala dia sedang memang terpuruk dalam keuangan, seenggaknya kamu punya tabungan untuk bisa menutupi kebutuhan kalian gitu. Jadi jangan full diratakan, jangan full di open tentang keuangan kamu. Tetap kamu harus punya pegangan, ya. Intinya itu, sebaik apapun pasangan kamu, ya, dalam hal finansial, terutama untuk pesan untuk perempuan, ya, janganlah engkau berani-berani mempercayakan secara full tentang keuangan kamu kepada pasangan, ya. Tujuannya ada dua. Satu, jika satu waktu ada terjadi masalah, kamu bisa menggunakan itu untuk membantu kehidupan kalian berdua, itu yang positif. Tapi satu waktu ketika kalian diguncang oleh godaan orang ketiga, kamu masih punya pegangan untuk yang bisa menolong kamu dari kesialan gitu dalam masalah tersebut, ya. Jadi mungkin masalah itu bukan berarti mengakhiri hubungan kalian, ya, bukan adalah sebuah akhir dalam hubungan kalian dengan jodoh kalian ini, tapi setidaknya kamu tuh nggak diinjak-injak harga dirinya. Adalah pegangan kamu agar tidak diremehkan, tidak mudah dia melakukan kesalahan yang fatal kepada kamu, yang mengecewakan banget. Dia tidak bisa meletakkan harga diri kamu di bawah kakinya, karena rumah tangga ini kan perjalanannya panjang, ya. Ada banyak cerita di sana, ada banyak masalah di sana. Jadi intinya sebagai wanita kamu harus mempertahankan harga diri kamu dari segala sisi. Jangan lepas, ya. Jangan lengah terhadap pasangan kamu. Kamu harus punya kekuatan diri, ya. Jadi kalau apapun gelombang dalam masalah kalian tetap dihargai, gitu. Jadi penyelesaiannya itu tidak terlalu mengecewakan sih pasti, ya, tetapi seenggaknya tidak merendahkan kamu, gitu. Terutama di mata keluarga dia. Jadi usahakan pegang power kamu itu, ya. Kamu harus memiliki rahasia untuk diri kamu sendiri, bukan rahasia yang lain, tetapi rahasia dalam hal kekuatan kamu dalam hal finansial itu harus kamu jaga dan rahasiakan sampai kapanpun, ya, gitu, ya. Karena sebaik apapun seseorang satu saat mereka akan hilaf, dan itu merugikan. Kehilafan mereka bagi kita itu manusiawi, tetapi merugikan, kan. Makanya supaya kerugian yang terjadi itu, yang kita terima itu nggak besar-besar amat, ya, kita harus antisipatif dong dari awal, ya. Apalagi kan sudah banyak pelajaran yang kamu telan di masa lalu kamu, gitu. Jadi di sini berpesan bahwa memang akan ada perubahan yang baik, ada pertolongan, ada ya bantuan dari atau pasangan kamu akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kamu inginkan, bahkan dia lebih banyak membantu kamu, orang yang bertanggung jawab. Tapi sekali lagi hasilnya kamu harus menjadi pegangan untuk diri kamu sendiri, untuk jaga-jaga, tetap untuk jaga-jaga, ingat itu baik-baik, gitu, ya. Karena ini mengartikan bahwa
memang ada keberuntungan, tapi jangan berani-berani mengambil keputusan untuk berinvestasi karena ini bukan waktunya, bukan waktu yang tepat. Kapan? Masalah kapannya itu adalah tergantung kalau kamu sudah mempercayai dia secara total. Tapi begini, maksud saya tuh percaya total bukan berarti menyerahkan semuanya. Ketika kamu percaya bahwa dia bisa bekerja sama dengan kamu untuk berinvestasi atau membangun usaha, tetapi tidak semuanya kamu serahkan untuk menjadikan modal. Kamu harus punya pegangan. Tetap ada pegangan. Seenggaknya dalam penambahan modal, jika kalian bekerja sama, kamu katakan bahwa yang aku punya hanya ini, padahal yang kamu keluarkan hanya 50% gitu. Jadi kalaupun ada kesalahpahaman, ada kerugian apapun, mungkin usaha ini tidak berjalan atau mandek, ya. Pokoknya apapun yang tidak mungkin kurang menghasilkan, seenggaknya tuh kamu tetap memiliki pegangan itu. Ya, itu yang saya maksudkan gitu. Jadi ada pembilasan di sini, kesadaran diri, perenungan, pembersihan, ya, pelepasan gitu ya, dan kalian mulai masuk ke fase kehidupan yang lebih bijaksana, lebih masuk ke kesadaran diri, lebih berhati-hati, lebih antisipatif di sini. Oke. Semoga ini menginspirasi kamu, semoga ini memotivasi kamu, dan semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.